Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku bakalan membuat video tutorial. Ya, ini adalah video tutorial untuk tugasku yang ke-23. Tutorial kali ini berkaitan tentang bagaimana membuat create data menggunakan APA PHP Native. Ya, kali ini aku akan bahas bagaimana cara menambahkan sebuah data di localhost menggunakan APA PHP Native. Oke, di sini kali ini aku akan melanjutkannya pada folder sebelumnya, ya. Oke, seperti biasa, karena kita menggunakan PHP Native, karena kita mau menggunakan kode PHP, jangan lupa untuk mengaktifkan yang namanya XAMPP kalian. Oke, jika sudah, kita akan buka localhost. Ya, yang ini localhost PHP Maya Admin. Oke, sebentar. Nah, di video sebelumnya aku buat database yang namanya tugas APA dengan nama tabel yang namanya lagi loading. Ya, nama tabelnya adalah siswa. Kali ini kita bakalan pakai tabel ini dan database tugas APA dengan nama tabelnya adalah siswa. Video kemarin kan itu bagaimana caranya kita tuh melihat data. Nah, kali ini bagaimana cara untuk menambahkan data. Oke, boleh kita lihat dulu datanya. Nah, di sini ada 3 data dengan ID 10, 20, 30. Nah, di sini kita akan aku akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan data menggunakan APA PHP Native. Oke. Nah, ini adalah folder sebelumnya. Aku bakalan pakai folder ini. Oke. Sini penjelasan untuk menambahkan data. Nah, kalau sebelumnya kita untuk menampilkan data, dia pakai get. Kali ini karena mau menambahkan data, tadi kan untuk menampilkan data ya, menampilkan data pakainya get. Kali ini untuk menambahkan data menggunakan metode post. Nah, oke. Seperti biasa, kita buat yang namanya function. Agak lambat ya, coba aku bakal matiin dulu Postman-nya. Nah, karena Postman itu aplikasinya, jadi membuat lambat pengkodingannya. Function, nama functionnya ini adalah, misalnya kita buat tambah MHS. Oke, ini bebas nama functionnya. Kurung kurawal. Kita pakai global. Nah, kenapa kita pakai global? Karena kita juga mau mengakses yang namanya variabel public. Jadi supaya bisa diakses,
gunakanlah yang namanya global. Jadi variabel publik atau variabel yang tidak berada di luar, yang tidak berada di dalam kurung itu bisa keakses. Kita panggil yang namanya $koneksi. Oke. Kita buat lagi $, isi, yaitu berupa data array. Oh iya, jangan lupa untuk titik koma. Nah, array di PHP menggunakan kurung biasa seperti ini. Terus, field yang mau kita update itu, oke, kita buka lagi localhost-nya. Split dulu. Oke, geser. Nah, sini ada nama siswa. $, ya. $nama siswa. Kenapa ID nggak kita buat? Karena nanti ID ini dia otomatis kebuat. Jadi localhost itu udah pintar ya. Localhost nanti membuat datanya itu otomatis terbuat. Jadi kita nggak perlu lagi membuat yang namanya untuk ID. Gitu. Dengan $. Karena kita mau menambahkan data, jadi pakai metode post. Kurung siku. Nama fieldnya, nama siswa. Titik koma. Selanjutnya $alamat. $post. Untuk alamat. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya $ untuk nomor telepon. Post nomor telepon. Oke, jika sudah, kita bakalan buat $, lagi untuk membungkus semua ini. $hasil. Sebentar. $hasil sama dengan MySQLi, gunakan MySQLi query. Panggil untuk penghubungnya adalah $koneksi. Oke. Koma. Kita gunakan yang namanya sintak untuk menambahkan data adalah insert. Insert into
Nama tabelnya adalah siswa. Siswa values. Nah, di sini kita buat ruang untuk mohon maaf, lagi batuk. Kita buat titik kutip ini gunanya untuk tempat ID-nya. Tuh. Kemudian untuk ruang nama siswa, oke, nama siswa, ini harus sesuai ya. Kemudian dolar alamat, dan kemudian dolar nomor telepon. Oke, ini udah. Tutup kurung dan titik koma. Oke, ini udah ya untuk dolar hasil. Kita gedein aja deh. Dolar hasil. Oke, jika sudah, kita bakalan buat sebuah kondisi. Sebentar. Oh, sebentar. Ini kelewat, ada yang lupa. Mohon maaf. Ada kesalahan. Oke, jika ini sudah, oke, mohon maaf ya, ada sedikit kesalahan. Harusnya kita buat dulu ruang untuk membungkus ini. Oke, mohon maaf, terlewat. Nama siswa. Oke, koma. Harusnya kita buat ininya dulu. Oke, mohon maaf ya. Terus alamat. Oke, dan terakhir adalah nomor telepon. Nah, titik komanya di sini. Nah, oke. Jika sudah, baru kita buat sebuah counter. Buat counter 2 atau lebih di dalam array. Oke, jika sudah, kita buat yang namanya dolar check. Count array intersect key. Buat kurung, karena kita mau menambahkan data, jadi gunakan dolar post, koma, baru masukin dolar isinya.
Nah, setelah gini, dollar checknya berwarna abu-abu karena kita belum pakai dollar checknya. Kita buat sebuah kondisi if yang dimana jika dollar check sama dengan count hitung dolar isi. Nah, ini maksudnya adalah dollar check ini kan datanya ada 3 ya. Nah, kalau dollar checknya ini menghitung datanya 3, terus sama dengan menghitung data isinya 3, maka jika ini kan 3, kondisinya ini 3 sama dengan 3, berarti itu kondisinya adalah true. Jadi, buat sebuah pernyataan dolar nama siswa sama dengan pakai dolar post karena kita mau menambahkan data. Nah, ini kenapa kita kosongin? Ya, tadi lupa dijelasin. Karena kita kan mau menambahkan data. Jadi, biar si penggunanya menambahkan ini, makanya kita kosongin. Gitu. Ini dilanjutin, sita, kutip, nama siswa, oke, titik koma, selanjutnya buat dolar alamat, sama dengan dolar post juga, sita, alamat, terus dolar yang ketiga itu dolar no tel. Ini no tel. Oke. Jika sudah, maka bungkus semua dolar ini pakai dolar hasil. Sama dengan MySQL query. Nah, untuk menghubungkannya kita pakai dolar koneksi supaya dia terhubung ke localhost. Karena kita mau menambahkan data, maka gunakan sintak yang namanya insert into. Nama tabelnya adalah siswa. Values. Nah, kita kosongin kutip untuk ID. Ini kutip untuk ID. Selanjutnya untuk dolar nama siswa. Oke, ini dibuatnya hati-hati ya, jangan sampai ada yang tipu. Selanjutnya dolar alamat. Selanjutnya adalah dolar nomor telepon. Oke, tutup kurung, titik koma jangan lupa. Oke, kita udah buat dolar hasil yang membungkus 3 dolar ini. Maka kita buat lagi kondisi. Kondisi if dolar hasil yang berisi pernyataan return
kita pakai function pesan. Oke, ini fungsinya belum kita buat ya. Nanti di akhir, di bagian belakang baru kita buat functionnya. Yang berisi pernyataan pertama, berhasil menambahkan data variabel nama siswa misal. Titik koma. Oke. Ini masih merah ya karena fungsinya belum kita buat. Yang kedua, else pesan kebalikannya. Else return pesan. Misalnya yang kedua, ini bebas ya mau ngisi beberapa angka, ini kan bebas. Nggak hanya berpatok pada 1 atau 2, ini bebas diisi apa. Yang kedua, gagal menambahkan data. Titik koma. Oke, sudah. Kita dirapikan dulu. Oke, keluar dari function yang tadi. Oke, sebentar. Oke, keluar dari function ini. Oke, sebentar ya. Kita bakalan buat else juga. Di sini ya. Ini kurung dari if. Nah, ini kan belum kita buat else-nya. Else return pesan yang kedua misalnya gagal juga nih. Nah. Oke, titik koma. Oke, jika sudah keluar dari function tambah MHS, kita buat lagi function pesannya. Kan masih merah ya. Buat function pesan yang isinya adalah $status, $pesan. Nanti $status ini untuk mengeluarkan output 1 ini, atau 2 ini, atau 3 ini. $pesan untuk mengeluarkan output yang ini. Nah, itu. Di sini kan di pesannya ada 2 parameter. Jadi di sini juga kita buat $2. 2 parameter. Oke. Buat lagi sebuah $respon sama dengan array. Karena kita mau mengeluarkan outputnya itu berupa array. Kurung biasa. Yang isi outputnya adalah status misalnya. Statusnya $status. Nanti bakalan manggil angka-angka ini. Koma. Pesan. Panggil $pesan. Oke. Titik koma di sini. Kemudian, ini $responnya belum kepake ya. Kita pakai header kurung biasa, terus tip 1 content type
Topik 2, application JSON. Nah, ini untuk mengeluarkan outputnya. Kemudian panggil pakai print atau echo bisa. Ubah dia ke data JSON encode. Nih. Yang hasilnya itu di $respond. Titik koma. Nah, kita udah membuat codingan untuk menambahkan data pakai API. Ctrl save. Selanjutnya, seperti biasa, kita buka Postman-nya. Oke, sebentar. Lagi loading. Nah, itu. Membukanya memang butuh waktu yang cukup lama. Oke. Ini juga berpengaruh pada sinyal. Kalau sinyalnya kuat juga dia bakalan bukanya cepet. Ini sinyalnya mungkin agak lambat ya. Oke. Oke, sebentar. Si loading. Respon. Kita buka ulang ya. Kita buka ulang. Postman. Open. Oke, gak apa-apa, kita buka ulang ya. Nah, ini. Udah. Sabar menunggu. Oke. Emang agak lama. Oke, sebentar. Lama ya. Nah, ini udah mau membuka. Oke, harus sabar. Karena memang aplikasi Postman itu cukup berat. Ini ngebuat laptop kita juga lambat. Oke, ini tampilan awalnya.
Bentar lagi udah mau kebuka. Nah, ini. Sebentar ya. Nah. Oke, di sini aku bakalan pakai yang yang collection tugas 2 APA ini. Tutup aja. Nah, kita klik 3 ini. 3 titik ini. Oke. Nah, klik add request. Oke. Ini. Nah, klik 3 titik lagi, kita rename namanya, biar mudah membacanya. Rename, kita buat namanya oke. Rename ini menambahkan data. Nah, kalau kemarin pakainya get untuk nampilin data aja, kalau mau menambahkan data, kita ubah ke metode post. Oke, ini kita ketik URL-nya. Localhost / nama foldernya adalah tugas APA / nama filenya adalah tampil.php, tanda tanya function. Nah, nama functionnya tadi adalah nih, tambah MHS. Oke, function sama dengan tambah MHS nih. Oke. Kita tambahkan datanya, klik di bagian body, di form data. Nah, key-nya kita isi. Key-nya tadi ada, oke, bentar. Ada nama siswa, terus ada alamat, terus ada notel. Oke, value-nya misalnya nama siswanya Az-Zahra. Alamatnya misalnya di apa ya? Di Yogyakarta, Jogja. Nomor teleponnya misalnya kita isi 085252. Kalau udah, kita send. Nah, statusnya 1, pesannya berhasil menambahkan data Az-Zahra. Oke, kita buka codingan kita. Nih, keluarnya kondisi ini. Nah, alhamdulillah. Oke, berhasil ya.
Kemudian, boleh kita cek di localhost. Nah, di sini belum tampil ya, kita refresh dulu. Nih, ketambah dia. Oke. Oke ya. Jadi ini adalah cara menambahkan data di localhost menggunakan API PHP native. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan atau penjelasan yang kurang dipahami karena di sini saya masih belajar. Masih proses belajar. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.